Korea Utara adalah negara yang sangat tertutup dan otoriter dengan ekonomi terpusat dan sistem satu partai. Negara itu telah diperintah oleh keluarga Kim sejak didirikan pada 1948. Pemimpin tertinggi Korea Utara saat ini ialah Kim Jong-un. Ia mengambil alih kekuasaan pada 2011 setelah kematian ayahnya, Kim Jong-il. Pemerintah secara ketat mengontrol semua aspek masyarakat, termasuk media, ekonomi, dan sistem politik. Korea Utara memiliki salah satu tentara tetap terbesar di dunia dan telah dikenai sanksi internasional karena program senjata nuklirnya. Kehidupan penduduk Korea Utara juga sangat dibatasi. Mulai kebebasan berbicara, bergerak, hingga akses informasi, semuanya terbatas. Terlepas dari tantangan yang dihadapi, Korea Utara telah membuat kemajuan di beberapa bidang, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk lebih jelasnya berikut 15 fakta mengejutkan Korea Utara yang jarang diketahui. Korea Utara adalah salah satu negara paling terisolasi di dunia. Negara ini memiliki hubungan perdagangan dan diplomatik yang terbatas dengan negara lain serta dengan ketat mengontrol pergerakan warganya. Korea Utara juga merupakan negara diktatorial. Negara ini telah diperintah oleh keluarga Kim selama lebih dari 70 tahun dengan pemimpin saat ini, Kim Jong-un, yang mengambil alih kekuasaan pada 2011. Kehidupan Korea Utara terbagi menjadi 3 kelas sosial yang berbeda, dan inilah yang selanjutnya membuat nasib penduduk di sana begitu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kelas pertama atau yang paling tinggi strata sosialnya adalah kelompok loyal. Mereka adalah orang-orang yang berjasa menjadi pahlawan perang beserta keturunannya. Kehidupan mereka jelas sangat makmur. Kelas kedua adalah kelompok biasa. Mereka menjalani kehidupan yang biasa, tidak terlalu makmur, tetapi juga tidak sengsara. Sementara kelas ketiga atau paling rendah adalah kelompok tidak loyal, contohnya adalah orang-orang yang salah satu anggota keluarganya membelot. Informasi selanjutnya yang harus Anda ketahui mengenai bendera Korea Utara. Bendera ini telah digunakan pada tahun 1948 dan bergambar bintang merah di dalam pita merah besar dan 2 pita putih dan biru yang lebih tipis di atas dan di bawahnya. Bintang merah ini melambangkan sosialisme, sedangkan pita merah menimbulkan revolusi untuk pita putih dan memberikan arti kesucian, kekuatan, serta gengsi. Untuk pita biru melambangkan kedaulatan, kedamaian, serta persahabatan. Bendera Korea Utara termasuk salah satu bendera yang berkibar di setiap sudut di negaranya. Sehingga Anda sangat mudah melihat bendera Korea Utara dikibarkan di seluruh negara tersebut. Jika ada yang melakukan pelanggaran fatal di Korea Utara, misalnya tertangkap saat hendak kabur ke Korea Selatan, seseorang akan menerima hukuman 3 generasi. Artinya tidak hanya dia yang akan dihukum, tetapi juga kakek nenek, orang tua, dan anak-anak mereka. Pada 1990-an, Kim Jong-il memperkenalkan Songun, kebijakan militer pertama yang mendefinisikan ulang masa depan negara. Sebagai hasil dari peningkatan fokus militer negara itu, sekarang negara itu memiliki militer tugas aktif terbesar keempat secara global, yang berjumlah sekitar 1,21 juta tentara, atau 4,7% dari populasi negara itu. Jika menghitung total personel militer, ini adalah cerita yang sama sekali baru. Jumlah ini mencapai hampir 10 juta orang jika kamu menghitung personel aktif, paramiliter, dan cadangan saat ini. Meskipun dibangun kembali pada tahun 1989, Stadion Mayday Korea Utara memiliki kapasitas tempat duduk terbesar di dunia, dengan 150.000 kursi. Stadion ini paling banyak digunakan selama pertandingan massal tahunan yang terkenal di negara itu. Sebuah acara yang berfokus terutama pada tarian yang dikoreografikan dengan ketat dan pertunjukan senam yang mengesankan.
Kesalahpahaman umum tentang Korea Utara adalah bahwa itu masih negara komunis. Sementara Kim Il-sung percaya pada sosialisme dan komunisme, negara yang ia dirikan dengan cepat menjadi semakin tidak komunis seiring berjalannya waktu. Banyak praktik komunis klasik dibuang keluar jendela dan diganti, seperti yang terlihat dengan dinasti penguasa baru negara itu. DPRK mengganti prinsip-prinsip komunis mereka dengan Juche, sebuah ideologi politik unik Korea Utara yang dipikirkan oleh Kim Il-sung, yang berfokus terutama pada kemandirian. Mayoritas dunia menggunakan kalender Gregorian, kalender yang menghubungkan tahun dengan kelahiran Yesus Kristus (SM atau AD). Korea Utara sebenarnya memiliki sistem yang serupa, tetapi justru didasarkan pada kelahiran pemimpin besar Kim Il-sung. Tahun pertama dalam kalender Republik Rakyat Demokratik Korea, atau kalender Juche, dimulai pada tahun 1912, meskipun kalender tersebut baru diberlakukan pada tahun 1997. Kecuali 1 atau 2.000 elit terpilih. Seluruh negara benar-benar diblokir dari internet. Jika kamu kebetulan tinggal di Pyongyang atau salah satu kota besar lainnya di Korea Utara dan bekerja atau belajar di bidang lanjutan, maka kamu mungkin diizinkan untuk mengakses intranet negara itu sendiri, Kwangmyong. Jaringan ini berjalan di dalam negeri dan memungkinkan akses yang sangat terbatas ke sejumlah situs web yang disetujui negara dan klien email sederhana yang sangat disensor. Satu-satunya orang selain elit yang diizinkan mengakses internet sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja di unit propaganda atau peretasan pemerintah. Kecuali kamu memiliki paspor Malaysia atau Singapura, kamu harus mengajukan permohonan visa untuk mengunjungi Korea Utara. Bahkan jika kamu melakukannya, itu masih tidak mudah. Siapapun yang ingin mengunjungi Korea Utara harus melakukan perjalanan dengan agen tur yang disetujui negara. Ini terdengar konyol, tetapi memang demikian faktanya. Orang-orang di Korea Utara hanya bisa memilih satu di antara 28 model potongan rambut yang disediakan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk laki-laki, model potongan rambut yang tersedia tersebut tak jauh dari model potongan rambut Kim Jong-un. Jika berani melanggar aturan ini, akibatnya bisa fatal. Berbagai jenis hukuman berat siap menjerat. Walau tertutup, pemerintah Korea Utara masih mengizinkan orang-orang asing yang berniat untuk liburan ke negaranya. Hanya saja, ada berbagai syarat yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah adanya larangan mengambil gambar dalam bentuk apapun, baik foto maupun video. Hal ini dilakukan demi menjaga kondisi kehidupan Korea Utara, sehingga tidak terekspos secara sembarangan di dunia luar. Meski begitu, tetap ada, wisatawan mancanegara yang memilih Korea Utara sebagai destinasi wisata. Semua hal yang berkaitan dengan Korea Selatan dilarang di Korea Utara, termasuk musik K-pop dan drama Korea. Polisi disebut bakal menindak keras mobil yang menggunakan kaca jendela berwarna gelap demi menjaring masyarakat korut yang diam-diam menonton video dari media Korea Selatan Korsel. Belum lama ini, otoritas di Korea Utara dilaporkan menembak mati 2 warganya karena ketahuan mendistribusikan serial drama dari Korea Selatan di pasar gelap. Dalam laporan Radio Free Asia, keduanya masih berumur 16 dan 17 tahun. Warga Korea Utara diperbolehkan pakai jeans namun harus yang berwarna gelap seperti hitam. Hal ini diberlakukan lantaran otoritas negara itu menganggap bahwa jeans berwarna biru sebagai lambang kapitalisme dari Amerika Serikat (AS) yang merupakan musuh bebuyutan dari korut. Tertidur selama pertemuan dengan Kim Jong-un dianggap tidak loyal kepada pemimpin. Perilaku seperti itu dianggap sebagai kesalahan fatal yang juga dapat menyebabkan hukuman mati. Menurut laporan, pada 2015, Menteri Pertahanan Korea Utara Hyun Yong-chol ditembak mati di depan 100 orang karena tertidur di hadapan Kim Jong-un.